semua bilang tidak. Jadi saya bilang, kamu punya nggak? Punya ibu? Punya. Kamu punya anak perempuan? Punya. Kamu coba perasaan kamu kalau seandainya anak perempuan kamu diperlakukan seperti itu, dibunuh seperti itu, gimana perasaan kamu? Kalau ibu kamu diperlakukan seperti itu, gimana perasaan kamu? Saya bilang, oh kamu tega gitu, kamu dilahirkan dari seorang rahim wanita loh. Oh kamu tega melakukan hal yang seperti itu gitu. Ya, oh ya, saya bilang juga sama dia, kalau kamu bertobat artinya tidak ada lagi saya berdoa tidak ada lagi pertumpahan darah. Kalau kamu bertobat, saya bilang sama dia, artinya darah yang sudah tertumpah, darah mama saya yang sudah tertumpah, itu nggak sia-sia karena menghasilkan jiwa kamu selamat. Aku bilang gitu ke dia. Sahabat Cross Talk, bersama saya Grace Kusno dalam Bincang-Bincang Cross Talk. Berisi kesaksian anak-anak Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan, namun harus menghadapi tantangan yang begitu berat dalam hidupnya. Sahabat Cross Talk, akhir-akhir ini, sejak masa pandemi, begitu banyak kejadian yang membuat kita hancur hati. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Tidak pernah terbayangkan, mungkin bukan satu orang, bisa 2 orang, bisa hampir semua anggota keluarga kita secara mendadak dipanggil pulang Tuhan. Bagaimana hati kita? Bagaimana respons kita? Apalagi jika kematian itu menimpa orang yang sangat kita kasihi dengan cara yang sangat tragis dan fenomenal. Bagaimanakah respons kita? Mari kita bersama narasumber kita. Saya perkenalkan dengan Saudari Gloria Wi. Hai. Ya, Gloria adalah sahabat saya sejak masa kecil, jadi saya tahu pergumulannya. Ya, kita bestie ya. Yes. Nah, Gloria, kisah hidup yang pernah dialami oleh Gloria itu kan sangat luar biasa ya. Menurut saya tuh tidak semua orang akan sanggup melewati itu dengan baik dan mengalami kemenangan di dalamnya. Nah, namun Gloria telah melewati itu dengan begitu banyak suka dukanya. Saya rindu, kami rindu, Gloria bisa share kepada sahabat Cross Talk saat ini bagaimana melewati masa sulit seperti itu. Silakan Gloria, waktu itu kalau nggak salah mamah ya yang meninggal ya. Ya. Caranya bagaimana, bisa tolong diceritakan? Tahun berapa ya? Jadi mungkin karena sudah lama kita mau bicarakan lagi, semoga tidak mengangkat kembali luka lama, karena saya percaya pembicaraan kita akan jadi berkat. Gimana? Tahun kapan itu terjadinya kira-kira? Ya, itu tepatnya tanggal 5 Desember tahun 2000, saudara-saudara. Ya, waktu itu berita yang sangat mengejutkan. Saya cerita kronologisnya ya, secara singkat. Saya mendapat berita yang mengejutkan di handphone saya, berbunyi, diminta pulang karena mama terjatuh dan berdarah-darah. Beritanya begitu. Jadi kaget sekali. Saya langsung waktu itu sedang makan dengan anak kedua kami di satu tempat, kemudian langsung naik taksi pergi ke tempat mama, ke rumah ya, dan tiba di sana sudah ramai, di keliling rumah sudah dikelilingi kerumunan orang, dan saya menyeruak masuk di antara kerumunan dengan hati yang jantung yang berdegup kencang sekali seperti mau copot ya, karena tahu something happen ya, ini sesuatu terjadi. Dan tiba di sana sudah mendapati mama saya tuh sudah posisinya tengkurap ya, tengkurap dengan wajah menghadap ke lantai dan di antara genangan darah yang sangat-sangat banyak ya. Waktu itu belum ada polisi yang datang ya? Waktu itu belum ada. Iya. Oke, balik sedikit.
Waktu itu Gloria sudah melayani Tuhan ya, saya ingat sekali tahun 2000. Sudah lama sekali Ya, melayani Tuhan. Iya. saya ingat. Jadi sudah cinta Tuhan, melayani Tuhan, ajak saya ikut bergabung melayani Tuhan ya. Yes. Nah, bagaimana tuh responsnya? Saya ini melayani Tuhan loh. Emangnya nggak ada cara lain meninggalnya mama saya, begitu ya? Ya, kaget, shock, dan seperti kita menyaksikan apa ya dulu telenovela, tapi saya nggak pernah sih lihat telenovela. Pokoknya itu seperti drama ya, tetapi ini terjadi sesungguhnya. Nggak Jadi pernah dibayangkan. iya, tidak pernah dibayangkan dalam bahwa hidup orang, kamu. bahwa orang yang begitu dekat dengan kita, mama atau ibu kandung kita, bisa meninggal dengan cara yang begitu tragis. Apalagi mama itu seorang yang baik sekali ya. Baik sekali, dan seumur hidupnya tuh mami saya itu adalah seorang pekerja keras ya, karena intinya dilahirkan dari keluarga yang yang cukup prihatin di Sukabumi, kemudian menikah dengan ayah saya dan punya kehidupan yang lebih baik karena ayah saya punya bisnis, dan tapi kemudian tidak lama terjadi sesuatu sehingga dia harus bekerja keras menjadi breadwinner bagi seluruh anak-anaknya. Jadi anak saya berapa? 6 bersaudara dan saya paling kecil. 6 bersaudara Iya, ya, 6 bersaudara. yang harus dibiayai oleh seorang ibu ya. Jadi mama saya yang harus bekerja karena waktu itu papa saya sudah ibaratnya kehilangan harga diri untuk tetap berbisnis begitu, karena terjadi sesuatu yang kalau saya cerita mungkin terlalu panjang. Intinya bisnisnya hancur, dia kehilangan rasa percaya diri dan jatuh di dalam depresi yang cukup berkepanjangan, yang membuat pola tingkah laku, cara berbicara itu berubah. Jadi kepada seisi rumahnya. Nah, dalam kondisi itu yang mencari uang adalah ibu saya. Dari pagi sampai sore cari uang. Oke. Nah, jadi ketika itu terjadi, saya sedih, saya itu sampai nggak bisa meneteskan air mata gitu, saking sedihnya. Karena siangnya kami masih bincang-bincang di telepon. Siang yang sama, hanya berselang beberapa jam, saya menjumpai, saya waktu begitu datang itu saya terduduk, terus saya pegang nadinya ya udah dingin gitu, udah nggak ada kehidupan sama sekali. Ya, saya sudah tahu ini mama sudah nggak ada gitu loh. Dan sudah saya langsung kontak polisi, saya langsung kontak dokter yang dokter kandungan yang membedah mami saya, karena mami saya sempat beberapa bulan sebelum kejadian itu sempat dioperasi pengangkatan kiste dalam rahimnya. Jadi saya berpikir apa ini ada hubungannya dengan peristiwa yang lalu. Jadi saya kontak dokternya, itu seorang dokter kandungan yang saya kenal cukup baik sekali, dan langsung datang dan beliau mengatakan, oh bukan, ini bukan karena itu. Ini sesuatu yang, ini pembunuhan. Jadi masih penasaran lah ya, masih penasaran. Jadi mengontak dokter, kemudian melapor pada polisi. Iya, melapor polisi langsung. Tidak lama sesudah itu mereka sigap sekali datang, satuan satgas dari kepolisian datang, dan langsung ada police line, dibuat police line langsung, nggak boleh orang ya menyentuh lagi seperti itu ya, dan ada banyaklah kegiatan malam itu. Iya. Sampai sakitnya begitu rupa ya, Gloria ya, sampai nggak bisa nangis, itu sebetulnya lumayan tingkat kedukaan yang justru paling dalam ya. Karena yang nangis, yang menjerit-jerit itu justru anak saya. Waktu itu anak saya masih kecil ya, tahun 2000 itu dia baru usia belum sampai, baru 2 tahun lebih, belum sampai 3 tahun, anakku yang kedua. Dia lihat gitu, dia menjerit langsung. Jadi keluarga kami yang lain mengamankan anak aku, dan aku yang berlutut di situ sambil memandang mama yang tubuhnya seperti yang sudah kaku ya, seperti mimpi, kayak is she really my mom? Baru kita bincang-bincang tadi siang, aku cerita tentang schedule-nya untuk
berangkat ke jalan-jalan ke Eropa karena kan Nah, oke. ya karena kan mama kan pekerja keras, mumpung mama sehat, kita Papa udah meninggal papa waktu sudah itu meninggal pula. beberapa tahun 1995. Oke, Jadi 5 tahun sebelumnya. sudah meninggal. Ya, sudah dipanggil Tuhan. Jadi itulah waktunya sebenarnya bagi mama untuk Menikmati bisa hidupnya lebih lah menikmati sedikit ya. hidup. Karena selama ini merawat papa itu kan nggak bisa keluar Tidak rumah. mudah. Karena kan papa memang tidak mau pergi keluar rumah. Jadi selalu di rumah merawat, Oke. bekerja keras merawat. Itu Oke. kegiatan hidupnya sehari-hari. Iya. Jadi kita berencana dia pergi gitu, dan saya yang mengurus waktu itu. Ada pasportnya sudah habis masa berlakunya, saya yang urus. Terus saya sedang deal harga-harga dari beberapa travel. Jadi sedang Iya. telepon itu kasih tahu, "Ma, ini loh acaranya nanti saya Iya, udah ketemu iya. nih harga terbaik dari travel A, ini akan pergi ke sini." Sedang Iya. bicara seperti Iya. itu. Tiba-tiba sudah Tidak ada. iya, sudah jadi tubuh yang terbaring kaku gitu Iya. kan itu. Oke, Gloria gimana tanggapan saudara-saudara yang lain? 5 saudara lainnya? Iya, mereka juga Marah. kaget ya. Ya, nggak ada yang nggak marah, nggak ada yang nggak sedih ya, hancur Iya, hati semua. hancur Mereka hati langsung semua. datang kan. Iya. Kan dari out of 6 itu kan 1 sudah dipanggil Tuhan. Oh, Jadi tinggal oh iya, 4 iya, ya. betul. Kakak saya yang di atas saya udah dipanggil Tuhan. Oh iya, betul. Iya. Yang wanita ya. Iya, yang wanita. Jadi tinggal 2 wanita dan 2 pria. Iya, tinggal 2 wanita dan 2 pria, betul. Dan Mm-mm. mereka udah langsung datang semua Mm-mm. waktu itu. Mm-mm. Jadi ya itu sedih banget sih. Sedih Udah ya. benar-benar. Oke, jadi kalau menanggapi seperti itu nih sebagai anak Tuhan ya, Gloria ya, apakah kebal terhadap rasa marah, pengen bales rasanya? Enggak, itu mah anak di luar anak Tuhan lah. Kalau anak Tuhan mah enggak bakal begitu. Apakah seperti itu Gloria atau bagaimana? Ya, enggak sih. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, nggak ada orang yang kebal kali ya terhadap rasa marah, rasa diperlakukan secara tidak ini semena-mena, biadab itu. Saya anggap itu biadab ya, tidak berperi kemanusiaan, tidak berbelas kasihan, karena polisi menjumpai itu 6 tusukan ya di sekujur tubuh mama saya, dan itu membuat saya sangat-sangat sedih ya, meninggalkan luka yang dalam gitu ya, karena kan kita tahu kan tadi kan mama tuh pekerja keras, yang dari kecil udah kerja keras gitu ya, dan tiba-tiba kenapa kok harus meninggal dengan cara seperti itu? Oke, dan bahkan pembunuhnya mungkin bisa diceritakan sedikit aja, dan pendek aja. 6 tusukan itu 4 di sini dan 2 di belakang, dan yang paling menyebabkan kematiannya tuh tusukan di dada ya, sebelah kanan, karena ini menembus pembuluh darah terbesar langsung yang menuju ke jantung, aorta ya. Dan itu menurut Dr. Munim Idris, kepala forensik UI pada waktu itu yang saya konsul, yang membedah ya waktu itu, menyatakan bahwa ini dalam waktu yang sangat singkat mama sudah kehilangan kesadaran karena kehilangan darah terlalu banyak, yang begitu banyak ya. Di lain pihak bersyukur ya, penderitaan tidak ya, terlalu lama. Penderitaannya nggak lama ya. Iya, oke. Oke. Nah, Gloria itu ternyata juga pembunuhnya tuh orang yang tidak disangka-sangka ya. Iya, betul. Pembunuhnya itu adalah pegawai baru. Oke. Iya. Bisa ceritakan sedikit? Ya, jadi pegawainya nih baru sekitar 2 bulan lah ya. Nggak lebih dari itu. Jadi ya kan itu kan tadi kan karena mama kan mau jalan-jalan, dipersiapkan jalan-jalan. Jadi yang masak selama ini kan mama buka kantin kecil kan di Harko Glodok. Di situ sebenarnya tempat untuk membesarkan 6 anak itu ya? Iya. Di situ saya bekerja dari kecil bantu orang tua. Iya. Nah, jadi mama tujuannya kita cari orang untuk mengganti selama mama pergi, jadi ada orang yang menggantikan yang masak ya. Yang masak. Juru masak. Juru masak. Iya, juru masak. Jadi akhirnya dicarilah juru masak ini dan dites hanya keahliannya dalam memasak. Jadi tidak diminta identitasnya sama sekali oleh kakak saya. Nah, itu penyesalan terbesar dari kakak saya. Kenapa mereka lakukan itu? Ya, tapi nggak ada. Bukan diperkenalkan oleh orang lain juga, bukan? Saya nggak jelas dari mana taunya gitu ya. Karena kita tadinya rencana mau pasang iklan, nggak jadi. Karena sudah ada yang mau menawarkan ini. Jadi saya nggak jelas dari mana. Sampai hari ini aku nggak terlalu jelas dari mana. Nah, jadi di tes bisa masak, ya sudah diterima gitu. Karena memang sedang butuh banget kan. Terus kenapa dia yang bunuh. Iya, kenapa dia jadi bunuh mamah tuh waktu itu? Ya waktu itu rekonstruksi itu bercerita waktu itu dia
ketika sudah ketangkep ya, dia datang. Oh, akhirnya ketangkep ya? Ya, ketangkep itu berkat kemurahan Tuhan yang dan mujizat yang sangat besar. Dia datang, intinya memang sudah berencana karena sudah bawa pisau ya. Dia datang, intinya mau pinjam uang. Dan menurut penuturannya pinjam uang tuh hanya sebenarnya 200.000, which is nggak masuk akal. Zaman 200.000 Nggak, besar, tetap tapi kecil. tidak terlalu besar, tapi bukan yang kecil. Ya, tidak sebesar itu sih, masih termasuk kecil ya, dan Kecil apalagi menyangkut nyawa orang itu sangat Oh iya betul. sangat Iya. teramat Iya. tidak sesuai. Seolah-olah nyawa Iya. dinilai dengan 200.000, Iya. itu benar-benar luar biasa biadab itu. Itu keterlaluan. Jadi Baik. dia minta, kemudian menurut penuturannya tidak diberi oleh mama, kemudian dia marah gitu dan dia keluarin pisau. Yang dia bawa sendiri. Yang dia bawa. Memang dia sudah menyiapkan pisau dapur yang diperoleh dari tempat di mana dia bekerja, di tempat mami saya. Jadi ada pembantu yang cerita melihat hari pagi itu dia sudah datang, dia sudah potong-potong banyak bahan masakan, dan sesudah itu ada pembantu yang melihat sesudah itu dia pergi dengan membawa pisau. Nah, dan tidak kembali lagi ke situ. Nah, that's why curiga gitu. Tapi berita itu pun kami ketahuinya tuh belakangan gitu, karena awalnya tuh nggak ada yang berani cerita. Nggak ada yang berani cerita. Jadi we have no clue siapa awalnya kan, nggak ada yang tahu gitu. Ini kenapa bisa terjadi seperti itu? Musuhnya siapa gitu yang tega seperti itu kan? Ya, dan sejak itu dia tidak balik ke toko? Nggak balik. Dan dari situ sudah timbul kecurigaan? Iya, karena belakangan ya saya percaya karena doa ya, akhirnya pembantu yang melihat itu dia bercerita gitu loh, bahwa dia melihat. Ya, itu ada 2 pengakuan. Yang pertama itu karena dia melihat, lalu karena dia melihat ya sudah menjadi kita suspek loh, kita menyangka seperti itu. Tapi walaupun kita menyangka tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya identitas apapun. Kita tidak hold any identity dari pelakunya. Intinya gitu. Jadi intinya tapi luar biasa polisi bergerak itu sangat-sangat suportif banget, sangat cepat sekali gitu. Dan belakangan sesudah hari kelima barulah ada pembantu lain. Jadi selama 5 hari itu berlangsung terus-menerus interogasi dari polisi, diinterogasi satu persatu pembantu my mom. Itu ada sekitar 7 atau 8 orang. Itu satu-satu secara detail ditanya apa yang terjadi hari itu gitu ya. Nah, kemudian sesudah itu semua barulah di hari kelima barulah ada yang mengaku bahwa saya punya, ini pengakuan kedua. Yang pertama tadi kan pengakuan bahwa ini dia lihat bawa pisau. Ya, itu berharga sekali pengakuannya. Dan pengakuan kedua ini adalah dia satu pembantu melihat bukan melihat, dia punya foto mereka foto bareng-barang di tempat my mom itu. Dengan si pembunuh itu. Dan awalnya dia tidak berani menyerahkan karena dia nggak mau dijadikan saksi. Ya, tapi dia bilang ini kesaksian dia bilang dia nggak tahan karena jantungnya berdegup kencang sekali. Dan dia merasa ada suara yang mengatakan harus serahkan itu. Dan saya percaya itu adalah suara dari Tuhan yang mengingatkan dia. Nah, jadi akhirnya diserahkanlah itu ke kepolisian. Begitu lihat fotonya, wah ini residivis ternyata. Mantan residivis atau residivis. Sudah ditangkap? Dia sudah dia residivis itu artinya orang yang berkali-kali sudah melakukan kejahatan, yang sudah pernah dipenjarakan itu namanya residivis. Jadi ini ternyata residivis sudah berulang-ulang keluar masuk penjara gitu. Jadi mereka sudah punya datanya. Jadi langsunglah dilakukan, mereka bergerak cepat sekali. Saya amazed, itu pasti karena Tuhan. Bergerak melakukan pengejaran, menyisir dengan memakai banyak sekali aparat yang menyaruh jadi orang biasa, menyisir di segala tempat, di tempat kosnya yang pertama, kos yang kedua nggak ada, terus ditelusuri, dan di mana-mana dia pergi dia buat hutang gitu. Di tempat ini pergi dia meninggalkan hutang, di warung di tempat B meninggalkan hutang, seperti itulah ya. Dan nggak ada ditelusuri jejaknya sampai akhirnya itu to cut the long story short, untuk membuat story ini menjadi pendek. Polisi itu menemukannya itu di alas roban dan diketemukan dalam waktu kurang lebih itu antara 7 atau 8 hari, saya lupa. Nggak pokoknya antara 7 atau 8 hari ditemukan di alas roban. Dan itu fenomenal sekali karena
kalau bukan tangan Tuhan nggak mungkin ketangkep gitu. Dan dia itu udah siap untuk melarikan diri dari Alas Roban itu, dia udah mengantongi tiket kapal, dia mau melarikan diri ke pedalaman Wow. di pulau yang lain gitu. Dan polisi itu bekerja sama dengan keluarga dari si pembunuh ini, karena dia sudah keluar masuk penjara, jadi ada family atau paman dari dia tuh yang sudah bosan ya, sudah muak dengan perilakunya yang selalu keluar masuk penjara, ya, merusak nama baik dan keluar masuk penjara. Jadi dia bekerja sama dengan polisi untuk menangkap gitu. Jadi ditangkaplah tanpa perlawanan dan kemudian tanpa kesulitan juga dia mengaku semua perbuatannya. Dan dari pengakuannya itu, di mana pisaunya dibuang, itu semua barang bukti ketemu. Itu luar biasa. Dalam 7 sampai 8 hari. Itu luar biasa. Kenapa? Karena pisau dapur yang dipakai itu dibuang di sungai. Saya nggak ingat sungai apa, tapi waktu dicari ketemu gitu. Masih ketemu. Iya, itu luar biasa. Sungai kan kedalamannya cukup dalam dan itu kan mengalir ya. Kalau menurut aku ini semua rangkaian mulai dari awal itu tangan Tuhan ikut campur di dalamnya. Saya percaya karena ada banyak sekali, ada berbagai teman-teman, ada berbagai komunitas, ada gereja yang berdoa mengcover kami gitu. Mereka tahu betapa kehilangan, betapa sakitnya, betapa pedihnya, betapa marahnya, itu perasaan semua campur aduk ya. Mereka tahu gitu. Jadi saya percaya ini karena murahan Tuhan yang juga dicurahkan lewat berbagai komunitas yang mengasihi kita. Terus jadi setelah dia ditangkap itu ya, apa yang dilakukan oleh Gloria dan keluarga? Ya, waktu saya dapat kabar udah ketangkap dan kapan dia akan tiba di Polsek di Taman Sari, saya meluncur ke sana dan kemudian saya wawancara gitu loh. Saya penasaran kenapa saya sangat antusias, karena saya mau tahu motivasinya tuh apa sih. Itu yang bikin penasaran ya? Iya, karena saya pikir kok kamu sejahat itu sih gitu. Saya mau tahu gitu karena ya, mama saya tuh bukan tipe orang yang suka memarahi orang yang bekerja dengan dia gitu. Dia termasuk orang yang sabar ya, mama saya gitu. Jadi saya wawancara gitu. Saya tanya apakah mama pernah menyakiti? Tidak. Apakah kamu dendam nggak? Pernah diomelin misalnya di depan orang lain, atau ada kakak saya kah? Atau pokoknya adakah satu di antara kami yang kamu pernah terima perlakuan yang nggak pantas yang bikin kamu dendam sehingga kamu membunuh gitu loh? Enggak, semua ditanya apapun no. Tidak gitu. Nah, jadi saya bilang, lalu apa dong yang memotivasi kamu? Kenapa kamu kok begitu jahat? Kan kamu bisa ikat gitu kan, dan kamu tinggal mencuri ya, ada banyak uang gitu di dalam kamar sebenarnya, tapi yang menurut penuturan dia betul-betul hanya mengambil 200.000 dan itu sangat tidak masuk di akal dan kita nggak punya saksi gitu loh. Betul. Ya itu intinya. Jadi semua bilang tidak. Jadi saya bilang, kamu punya nggak? Punya ibu? Punya. Kamu punya anak perempuan? Punya. Kamu coba perasaan kamu kalau seandainya anak perempuan kamu diperlakukan seperti itu, dibunuh seperti itu, gimana perasaan kamu? Kalau ibu kamu diperlakukan seperti itu, gimana perasaan kamu? Saya bilang, oh kamu tega gitu, kamu dilahirkan dari seorang rahim wanita loh. Oh kamu tega melakukan hal yang seperti itu gitu. Padahal mami saya udah umur 68 kan. Kenapa kamu mencuri gitu usia umur orang gitu? Tanpa dicuri pun dia berapa tahun sih tinggal kehidupannya ya kan, kamu tinggal ikat, kamu ambil uangnya, selesai kan gitu. Aduh saya sedih banget waktu itu. Tapi dia bilang tidak semuanya, tidak, nggak ada perasaan, yang mukanya dingin sekali. Seperti itu. Ya kayak gitu. Jadi betul-betul marah ya? Iya marah banget. Aku marah banget. Saya kebayang sih. Iya kalau misalnya mungkin bukan hamba Tuhan, dan kalau misalnya saya ini out of control, rasanya pengen getok atau pengen apa gitu, tapi gitu ya? pengen apa gitu, cekek single ya, masih takut sama Tuhan, tapi minimal aku bisa punya sesuatu untuk kemplang apanya gitu. That I didn't do it. Yes. Jadi alasan kamu nggak sampai melakukan itu sebetulnya apa, Gloria? Ya waktu itu agak sulit sih. Ya butuh waktu buat saya benar-benar untuk bisa ngampunin ya. Untuk benar-benar bisa rela gitu dalam tanda kutip. Karena sebelumnya juga secara pengetahuan, karena kita hamba Tuhan, kita tahu bahwa kamu harus mengampuni loh. Kan doa yang paling sederhana adalah doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Jadi sebagaimana kita sudah menerima pengampunan Tuhan, di dalam Kolose 3:13 jelas dikatakan bahwa forgive as And the you- Lord forgave you. Kamu harus ampuni sebagaimana Tuhan mengampuni kamu gitu. Nah, jadi walaupun udah tahu itu ya, tapi nggak semudah itu ya. Iya, nggak semudah itu gitu. Jadi memang- pengetahuan is another thing, tapi praktek Iya. is another thing. Gitu. Jadi memang ternyata firman Tuhan, pengetahuan akan betul-betul diuji. Pada waktu ujian itu datang, baru kita bisa tahu apakah kita bisa melakukan firman tersebut, Betul. kebenaran tersebut. Betul. Sampai ujian itu datang, barulah kita dites. Betul. Walaupun saat ujian itu datang, tidak selalu mudah, sahabat Klostoknya, kita tahu bahwa ujian itu datang, ternyata kita siap apa nggak siap. Nah, bagaimana seorang Gloriawi? Dia Gloria itu lulusan sekarang sih ya, sudah lulusan S2 teologi ya. Tapi dari usia berapa sudah melayani Tuhan? Dari kecil. Dari kecil, teman main saya vokal grupan gitu ya. Lalu kita bersama-sama melayani di sebuah paduan suara gereja sejak tahun 1980. Aku dari 1982, dari 1982. Beliau juga yang mengajak saya untuk melayani bersama begitu ya. Jadi Iya. cinta Tuhan gitu ya, melayani Tuhan, memberikan hidup bagi Tuhan, mengalami itu. Mungkin udah baca ayat itu berpuluh-puluh kali, tapi diperhadapkanlah dengan kenyataan realita. It's not that easy untuk benar-benar real forgive, benar-benar mengampuni. Tapi saya teringat satu ayat ya, itu ayat yang berharga sekali. Di Amsal 3 ayat 5 sampai 7 ini ini ayat yang sangat populer. Saya rasa kita semua tahu lah ya. Trust the Lord. Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. Lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Atau He shall make your path straight. Percayalah kepada Tuhan dan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dan di dalam segala hal, in all your ways, di dalam segala lakumu, harus mengakuilah Tuhan di dalam segala jalan-jalan hidup kita. Maka Tuhan katakan Dia akan meluruskan jalan hidup kita. Dan saya pikir itu ayat yang berharga banget. Ketika Tuhan ingatkan, saya harus belajar percaya, belajar trust gitu, belajar percaya di antara hati yang remuk, di antara ketidakberdayaan, helpless situation yang saya hadapi, karena saya melihat kenapa ibu yang saya sayang ini yang belum sempat cukup waktu untuk saya balas kasihnya itu kok sedemikian cepat dan harus pulang dengan cara yang begitu tragis gitu. Ya ayat itu mengingatkan percaya aja, percaya kasih sayangnya Tuhan gitu. Nah sekarang gimana akhirnya tuntutan terhadap pelaku pembunuhnya itu bagaimana? Iya, akhirnya waktu ketangkap itu saya sempat mengikuti 2 kali persidangan. 2 kali persidangan. Iya, dan sebelum persidangan, sesudah kemudian Tuhan deal dengan saya secara pribadi, sesudah kurang lebih 3 bulan itulah baru dalam 3 bulan itu banyak hal terjadi ya di rumah tuh misalnya saya bisa sebelum benar-benar bisa melepaskan pengampunan itu. Imajinasi mama terbaring di lantai itu terbayang terus ya, sulit ya karena trauma lah ya. Iya trauma. Jadi saya berpikir ini saya harus lebih hati-hati nih jangan sampai ada orang masuk ke rumah gitu loh. Jadi tengah malam itu suami saya mungkin nggak tahu ya, saya bisa terbangun, saya bisa cek semua pintu kamar ya pasti udah terkunci. Kan kita di lantai 3 ya waktu itu, turun ke lantai 2. Turun ke lantai paling dasar itu saya cek semua sudah harus terkunci dengan baik dan saya bahkan tambah gembok. Iya, tambah gembok ya. Jadi di depan sekali pintu gerbang paling depan saya tambah gemboknya. Intinya adalah ketakutan dan intinya adalah ya dihantui dengan gambar itu ya seperti itu. Berapa bulan itu? Ya kurang lebih selama 3 bulan lah ya. 3 bulan dan dealing sama Tuhan ya kok. Walaupun nggak sampai marah gitu ya, karena saya tahu bahwa Tuhan itu sempurna, nggak pernah salah dalam keputusannya, dan saya nggak berani sampai komplain gitu ke Tuhan. Kenapa Tuhan gitu? Ya bertanya sih iya, tapi cuma dalam hati nggak berani marah-marah gitu ya, cuma dalam hati gitu. Kenapa ya Tuhan gitu? Kok ini bisa terjadi gitu loh? Tapi ya
Ya Tuhan yang tahu jawabannya. Dalam hidup itu nggak selalu kita bisa ketemu jawabannya. Di dalam Betul. Daniel 2:20 juga bilang ada hal-hal yang Rahasia. dinyatakan itu buat kita. Buat kita. Tapi hal-hal yang tersembunyi itu adalah bagi Tuhan. Ya. Jadi ada hal-hal yang tersembunyi yang kita nggak bisa tahu. Betul. Gitu. Dan maybe kita baru bisa tahu waktu kita nanti pulang ke surga. Kenapa ini diizinkan terjadi? Mungkin tidak hanya pada waktu kita pulang ke surga ya, karena saya lihat kejadian ini bukan cuma untuk kepentingan waktu kamu kembali ke surga dan bertanya pada Tuhan, tapi kejadian ini sudah membawa dampak yang besar, kesaksiannya sudah menjadi begitu banyak mempengaruhi dan jadi sumber inspirasi bagi banyak orang, Gloria. Kemampuan untuk mengampuni yang telah kamu usahakan untuk praktekkan, ya, karena yang susah prakteknya sih. Ya kan? Ya, luar biasa. Firman sama hafalin ayatnya lebih mudah gitu kan. Luar biasa, luar biasa. Setelah kamu bisa melepaskan itu walaupun harus dalam tempo 3 bulan dengan trauma dan sebagainya, bagaimana sikap kamu terhadap pembunuhnya? Sebelum kamu mengalami pemulihan, sebelum kamu mengalami dealing sama Tuhan, bagaimana sekarang sesudah kamu dealing sama Tuhan? Apakah ada perbedaan sudut pandang kamu terhadap si pembunuh itu? Iya, ya, tentu ada perbedaan ya. Jadi sebelumnya kan saya heavy ya, hatinya tuh berat gitu rasanya. Karena saya tahu saya harus mengampuni Tuhan, tapi saya tuh nggak sanggup gitu ya. Ini orang kok jahat banget gitu ya. Dia merampas hidup mami saya yang saya sayang gitu. Dia merampas kesempatan mami saya melihat cucunya tumbuh besar. Waktu itu sudah lahir anak cucu kedua ya dari kami. Dia gagal melihat cucunya menikah begitu kan. Saya marah gitu tapi kemudian waktu Tuhan deal secara pribadi dan saya dipulihkan, saya tahu bahwa sebagai hamba Tuhan itu saya tidak boleh hidup di dalam kepahitan. Saya tidak boleh hidup di dalam beban yang berat. Karena saya berarti saya memenjarakan hidup saya sendiri. Betul. Dan saya juga memenjarakan orang itu gitu. Betul. Saya memenjarakan juga banyak orang di dalam keluarga saya kalau saya di sini tidak bisa terlepas gitu. Dan akhirnya saya satu malam saya deal, saya katakan bahwa semua akar pahit, semua hal yang membuat saya hancur hati itu saya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan saya ambil keputusan Tuhan, saya mau ambil keputusan, saya mau ampuni orang ini gitu loh. Jadi ada satu hari di mana kamu betul-betul dealing seperti Yakub waktu itu, ya bergulat ataupun bergumul dengan Tuhan ya. Iya, itu di malam hari gitu ya waktu kan saya sering kali malam-malam saya nangis gitu loh sama Tuhan. Malam hari kemudian saya deal dan Tuhan angkat ya semua rasa marah dan rasa helpless itu di dalam hati, rasa aduh itu terlalu kompleks ya, perasaannya susah dijabarkan. Jadi pokoknya itu terangkat dan rasanya ringan dan saya mulai melihat bagaimana melihat si pembunuh itu dengan kacamatanya Tuhan gitu loh, bahwa mungkin dia dalam hidup begitu banyak menemui kesulitan, begitu banyak menemui jalan buntu, begitu banyak mungkin dihina orang, sehingga dia jadi pembunuh yang keluar jadi residivis. Saya nggak tahu dia berapa kali terlibat jenis kejahatannya apa, tapi yang jelas dia sudah biasa keluar masuk penjara. Dan menurut Dr. Munim Idris itu ini pasti pasti ada riwayat dia pernah membunuh karena hasil potongan pisaunya itu sudah ahli. Iya, ahli. Dia langsung bisa menembus gitu. Kalau orang yang nggak biasa nggak bisa seperti itu. Itu intinya. Jadi ini cukup profesional dalam dia menggunakan pisau. Nah, ada sesuatu yang menarik yang Gloria barusan share, sahabat Crosstalk ya. Kita tadi mendengar tiba-tiba sesudah Gloria menyatakan betul-betul mau lepas dari semua keterikatan dan mengizinkan Tuhan untuk memberi kemampuan, terjadi sesuatu yang menurut saya radikal. Artinya beda antara sebelum dan sesudah. Apa yang beda? Sebelumnya Gloria penasaran, ya. Oh, kenapa ini dibunuh? Kenapa ada orang sejahat ini? Kenapa? Tapi sesudah Gloria sendiri mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam arti kata bergumul dengan Tuhan, berbeda persepsi dan pandangan. Sekarang Gloria bisa melihatnya dari mata Tuhan. Oh, mungkin dia susah. Oh, mungkin dia kekurangan kasih sayang. Mungkin hidupnya pahit. Mungkin ini itu. Sungguh-sungguh berbeda, sahabat Crosstalk. Ini sungguh luar biasa. Haleluya. Oke, kita lanjut ya. Saya udah kebanyakan ngomong, saking serunya. Oke. Iya, dan yang indah dan yang luar biasa yang saya ingat adalah ini. Waktu sesudah saya lepaskan pengampunan itu, terus kemudian saya
Yang pertama ada 2 hal yang saya mau cerita. Yang pertama saya kemudian visit lagi untuk kedua kalinya di penjara. Iya. Ya waktu itu Udah belum divonis disidang. waktu itu? Belum disidang. belum. Jadi saya Oh, belum visit. disidang. Belum. Kan itu lama prosesnya. Iya. Jadi saya visit lagi di penjara dan visit yang kedua kali ini sesudah 3 bulan itu. Saya visit kali ini saya secara pribadi saya bilang gitu loh ke dia. Saya mau kamu tahu gitu loh bahwa saya ini udah ambil keputusan untuk melepaskan pengampunan buat kamu. Karena saya mengasihi Tuhan. Karena saya hamba Tuhan. Karena saya sebagaimana saya sudah terima pengampunan dari Tuhan, saya juga mau melepaskan pengampunan itu buat kamu gitu loh. Dan waktu itu sekalian saya juga injilin dia secara singkat. Saya bilang kalau kamu mau bertobat ya, kamu mau terima kasih dari Tuhan saya ini, namanya Tuhan Yesus, maka dosa-dosamu yang banyak itu akan diampuni. Dan kamu akan dibebaskan dari api neraka, kamu akan masuk ke surga. Satu waktu sesudah hidup kamu di dunia ini selesai. Saya bilang gitu ke dia. Tapi kalau kamu berkeras, maka kamu harus tahu bahwa satu waktu sesudah kamu tinggalin hidup ini, maka pembalasan itu hak Tuhan. Pembalasan yang Tuhan lakukan di neraka itu akan jauh lebih mengerikan daripada yang kamu kenakan kepada mami saya loh. Saya bilang gitu ke dia. Nah, tapi dia tidak ada respons, dia tidak berani sama sekali memandang mata saya. Dia hanya tertunduk dan wajahnya nggak ada respons. Dan dia nggak kasih respons tuh, saya tanya mau nggak, dia nggak kasih respons. Dia nggak bilang enggak, dia nggak bilang iya. Pokoknya no response at all. Ya udah pokoknya intinya saya lega dan saya waktu saya ngomong itu saya juga hampir nangis sebenarnya ya, karena saya tahu saya udah melewati suatu proses dan saya bilang bahwa saya udah membebaskan kamu udah jadi orang yang bebas, sudah ya kamu sekarang kalau mau lebih bebas lagi kamu terima, kamu selamat. Jadi waktu ngomong yang kedua tuh malah ada belas kasihan. Ada belas kasihan. Iya, ada yang belas pertama kasihan. Kemarahan. Kesel banget. Ya marah, kesel, macam-macam. Ya. Paling tidak sudah Gloria sampaikan kebenaran firman Tuhan, mengajak dia untuk menerima Tuhan dan sebagainya. Bagaimanakah akan respons dia, itu haknya Tuhan ya. Itu Tuhan yang bisa bekerja. Bagian Gloria adalah telah membagikan. Iya, bagian saya adalah saya melakukan bagian saya. Betul. Itu adalah bagian Tuhan nanti dalam Sisanya hidupnya. Oh ya, saya lagi bilang juga sama dia. Kalau kamu bertobat artinya tidak ada lagi saya berdoa tidak ada lagi pertumpahan darah. Kalau kamu bertobat, saya bilang sama dia, artinya darah yang sudah tertumpah, darah mama saya yang sudah tertumpah, itu enggak sia-sia karena menghasilkan jiwa kamu selamat. Aku bilang gitu ke dia. Jadi dia tetap nggak jawab, dia tetap nggak melihat saya, dia cuma tertunduk. Tapi dia juga nggak minta maaf. Oh, saya maaf ya gitu, saya hilaf gitu, enggak. Dia nggak ngomong nggak apa-apa sama sekali. Sampai akhirnya saya ketemu di persidangan pun 2 kali saya ketemu, dia juga tidak bicara apapun, lihat saya gitu loh. Dan ada hal menarik sesudah saya visit dia untuk kedua kalinya itu. Kakak saya yang paling besar itu menerima tawaran dari temannya, bukan teman saya, teman kakak saya. Kakak saya yang paling besar sudah dipanggil Tuhan, jadi nggak bisa mengklarifikasi kepada dia. Itu terima tawaran dari temannya, dan dia sampaikan ke saya gitu loh. May, my Chinese name, May mau nih, Koko punya temen nih, kamu mau nggak kita melakukan sesuatu ke si pembunuh ini? Mumpung dia masih di situ, masih di Polsek Taman Sari, belum kemana-mana. Oke. Pokoknya temen Koko punya kenalan oknum yang bisa membalaskan sakit hati kita. Kamu maunya diapain gitu? Kamu tinggal sebut mau diapain? Apakah mau kakinya dibuntungin kah? Kamu mau tangannya kah? Atau bagian tubuh lainnya kah? Mau apa gitu kan? Saya waktu itu bilang, saya ingat sekali jawaban saya kepada Koko. Saya bilang gini, saya bilang, Koko tahu nggak kalau sampai kita melakukan itu, apa bedanya kita dengan dia gitu? Betul. Bedanya dia pakai tangannya sendiri untuk melakukan perbuatan yang jahat itu, yang brutal itu, yang tidak berperik manusia itu, tapi kita pakai tangan orang lain untuk melakukannya. Bedanya apa gitu kan? Saya bilang jangan kok. Saya bilang, saya ingetin sekali lagi bahwa pembalasan itu hak Tuhan. Saya bilang kalau sampai terjadi apa-apa,
terus Koko masuk penjara juga apa gunanya? Toh Mama udah di surga. Tidak akan bisa akan bisa kembali lagi. Betul. Tidak akan kembali lagi. Kita yang akan satu waktu ketemu. Iya. Dari hidup ini kita yang akan ketemu di sana, tapi yang dari sana tidak akan balik ke kita. Itulah perbedaannya ya sahabat Crosstalk, bagi kita yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, belas kasihan Tuhan turun, kuasa pengampunan itu datang bukan karena kemampuan manusia tapi kemampuan Tuhan. Amen. Dan kita respons, ya Tuhan aku mau mengampuni, maka beda sekali sesudah itu. Amen. Sikap-sikap kelanjutannya akan sangat berbeda. Yes. Dan Gloria sudah mengambil sikap yang sungguh mengandalkan Tuhan ya. Tidak lagi mau ada turut campur tangan manusia, tapi biar penghakiman atau penghukuman datangnya dari Tuhan. Luar biasa ya, Gloria, luar biasa banget. Tuhan sampai luar bisa. biasa. Oke, selanjutnya ya, apa sih yang dilihat kejadian seperti ini nih? Hal bagusnya apa? Tadi kan bilang, oh mungkin saya nanti bisa tanya Tuhan satu kali, kenapa Tuhan ini terjadi gitu. Oke, kita lupakan Tuhan dulu, ketemu Tuhan ini kita nggak tahu kapan. That's right. Sekarang untuk Gloria sendiri, pelajaran apa yang didapat di bumi ini sekarang ini lewat kejadian ini? Saya percaya tidak ada satu hal terjadi tanpa Tuhan izinkan, betul ya? Yes. Dan ya kalau Tuhan izinkan, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar supaya kita bisa sanggup menanggungnya. Sanggup menanggungnya. 1 Korintus Itu sudah 10:13. diberikan oleh Tuhan. Yes. Ya. Sekarang dan nextnya apa? Ternyata kisah hidup ini berhenti sampai di situ aja atau bagaimana? Gloria bisa share? Iya, nah ini satu hal yang dahsyat banget ya ini bagaimana Tuhan itu bisa mengubah tragedy, He turned tragedy into victory. Tuhan itu mengubah tragedi menjadi kemenangan. Dengan cara apa ya? Dengan cara dari sejak awal ketika ini terjadi, entah bagaimana caranya saya tidak tahu karena pada waktu itu belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada sosial media yang lain ya tahun 2000 ya. Entah bagaimana caranya, it's divine connection. Tuhan itu menghubungkan banyak orang yang entah bagaimana caranya bisa tahu nomor telepon saya, bisa menghubungi saya dan minta kesempatan untuk dimuat kisahnya di berbagai majalah rohani. Ada majalah, saya ada majalah Bahana, lama ya. ada majalah-majalah lama. Saya bahkan sudah lupa namanya waktu itu ya, karena udah lama sekali dan saya nggak tahu juga apakah dia tetap eksis sampai hari ini majalah itu atau tidak. Dan kemudian itu berlangsung. Bayangkan dari tahun 2000 itu tidak pernah putus berlangsung, dimulai dari majalah rohani. Sampai kemudian berlangsung ke TV rohani, ada TV John Hartman. Yes, ada TV John Hartman itu Go Studio. Itu sampai juga 2 kali jadi satu spesial mewawancara dengan ada satu waktu itu yang mewawancara saya sampai hari ini masih ada, bisa dicek, namanya Ibu Levi Sufit. Levi Supit, ya, hamba Tuhan sekarang. Dia sudah menggembalakan jemaat bersama suaminya. Nah, ada Levi Sufit dan juga saya ada lagi special recording, TV recording di John Hartman itu yang merecord saya menyanyi gitu, seperti itu. Jadi kemudian ada lagi orang dari Solusi, waktu itu marak Solusi di SCTV ya, betul. Marak sekali dan tayang setiap jam 10 malam, tapi kemudian mundur jam 12 malam. Nah, waktu itu orang wartawan dari Solusi juga kontak saya, bersediakah untuk membuat satu video untuk mengungkapkan ini, di cover cerita ini, dan itu luar biasanya sampai 4 kali di cover. Jadi dilihat dari berbagai sudut videonya itu, sampai ke wawancara ke suami, ke anak, sampai saya amazed gitu loh, Tuhan ini dahsyat gitu loh. Dan belum itu satu, belum lagi kemudian dimuat juga di beberapa surat kabar juga, surat kabar nasional ya, saya lupa apa aja. Dan kemudian lagi yang lebih luar biasa lagi adalah Tuhan itu menaruh lagu di dalam hati saya, sehingga kemudian tercipta sebuah album. Ya, albumnya bernama Touched by Grace, dan itu di launch di tahun 2004 begitu ya. Dan ketika di launch itu kita pakai Maranatha, itu kemudian di waktu-waktu itu banyak talk show di radio, di RPK FM, kemudian juga ada satu lagi Heartline, ada satu lagi apa gitu, ada 3 waktu itu.
dan ada beberapa talk show itu ketika saya hadir sebagai narasumber itu mereka juga membuka tanya jawab gitu loh dengan para pemirsa yang mendengarkan gitu dan ada banyak kesaksian, ada orang yang mau bercerai nggak jadi, dia bilang kalau you aja bisa mengampuni pembunuh yang begitu jahat, membunuh ibu yang kamu sangat sayang dengan sadis, masakan saya nggak bisa ngampunin suami saya. Luar biasa. Yang notabene kejahatannya ya nggak seberapa dibandingkan dengan pembunuh gitu kan. Masa kalau kamu bisa saya nggak bisa, dia bilang gitu. Luar biasa. Dengan aduh saya sampai tersentuh sekali ya. Ada yang saksian seperti itu, ada juga orang yang dari satu company yang dulu saya sempat masuk satu insurance company, gara-gara peristiwa ini saya masuk di situ. Kemudian dia kontak saya dan dia terima Tuhan loh. Terima Tuhan Yesus secara pribadi saya. Jadi kita janjian, kita ketemu di satu tempat dan saya berdoa buat dia. Jadi itu ada banyak hal-hal yang indah. Ada juga lewat itu kemudian ada seorang ibu juga yang dilayani, yang mendengar dan kemudian itu minta special visit. Jadi saya melakukan kunjungan secara spesial ke rumahnya dan melayani dia secara pribadi. Ibu yang sakit kanker, anaknya masih ada sampai saat ini bisa diberi kesaksian. Ibu yang sakit kanker dan waktu itu dia sudah mengambil keputusan, dia nggak mau, dia bilang saya udah ambil keputusan loh, Ibu Gloria, saya nggak mau ngampunin suami saya. Walaupun sampai saya mati, dia bilang gitu. Tapi gara-gara dia mendengar, dia mau buka hati, saya beritakan kebenaran firman Tuhan mengenai pengampunan gitu ya, dan dia hancur hati dan kemudian bersedia mengampuni suaminya. Dan itu luar biasa sekali dan nggak lama sesudah saya layani ya, kemudian kita layani, saya dengan suami, saya layani beberapa kali, kemudian kita layani perjamuan kudus dan akhirnya nggak lama sesudah itu dia dipanggil pulang dalam keadaan merdeka dan dikelilingi oleh suami yang sudah diampuni itu. Aduh pokoknya ada banyak kesaksian ya. Dan saya merasa aduh Tuhan thank you, dan itu belum sampai di situ loh saudara. Yang membuat saya amazed dan saya terpesona oleh Tuhan adalah itu berlangsung, bayangkan dari tahun 2000 tidak stop ya, terus berlangsung sampai di 2014 ada majalah non rohani, itu majalah Kartini, wartawannya mengkontak saya, entah dari mana dia tahu, dari mana tuh udah berlalu lama sekali, dia sudah 14 tahun berlalu. Seorang wartawati Kartini mengkontak saya dan datang ke rumah, wawancara, foto-foto dan 2 halaman penuh di majalah Kartini itu. Dan kemudian dari Kartini, dari berita di Kartini ini kemudian seorang staff dari Kick Andy kontak saya di Facebook. Itu di tahun yang sama 2014 dan mengatakan apakah Ibu Gloria bersedia untuk diikutsertakan dalam program Kick Andy. Saya bilang what? It's too amazing to be true gitu. Tuhan tuh luar biasa. Saya benar-benar humble, benar-benar aduh Tuhan thank you banget. Siapakah kita gitu loh. Kita beritanya ini udah dari tahun 2000, saudara bayangkan 2000 itu 2014. Untuk apa dia mengambil satu peristiwa yang udah berlalu 14 tahun. Tiap hari di sekitar kita begitu banyak tragedi, pembunuhan. Saudara bisa sebut itu banyak sekali terjadi. Saudara buat apa gitu kalau bukan Tuhan? Itu mustahil. Dan akhirnya bisa tampil di Kick Andy. Jadi Anda mengampuni orang yang membunuh ibu Anda? Iya. Mengambil tindakan, melepaskan pengampunan. Karena pengampunan itu bukan perasaan. Kalau perasaan kita nggak mau gitu. Banyak orang bilang, kamu gak ngerasain sih sakit hatinya, kamu gak ngerasain sih gini gitu loh. Memang kalau hanya perasaan, saya juga gak mau gitu loh. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya tidak punya pilihan lain untuk mengampuni. Karena kalau saya tidak mengampuni, maka dosa saya juga tidak bisa diampuni Tuhan. Dan Tuhan juga ingatkan bahwa kalau kita memberi kemurahan, maka kita akan diberi kemurahan juga oleh Tuhan. Kalau kita memberi pengampunan, kita juga akan diberi pengampunan oleh Tuhan. Hari ini tampil di sini. Iya, dan hari ini 23 tahun sudah berlalu dan masih aja. Tuhan masih pekerjaan Tuhan masih berlanjut gitu saudara. Dan saya percaya kalau ini berlanjut, Tuhan masih mau pakai cerita ini untuk menjamah hati saudara, menjamah orang-orang yang terpenjara oleh bitterness. Karena punya bitterness, punya kepahitan itu sangat menderita sekali loh. Itu kalau kita terus-menerus hidup dalam kepahitan, maka saudara akan
akan hidup di dalam depresi. Dan kalau depresi itu berkepanjangan, maka akibatnya kita akan tubuh kita akan menderita, akan jatuh sakit. Dan kalau jatuh sakitnya berkepanjangan, maka mungkin saudara akan bisa dipanggil Tuhan sebelum waktunya. Artinya apa? Artinya rencana Tuhan tidak tercapai di dalam hidup kita. Gitu. Itu ke situ. Aduh, kalau mau pikir itu ya Tuhan dahsyat Oke, banget. jadi udah nggak perlu tanya Tuhan dah kalau ketemu kenapa ya? Iya. Karena memang, Indeed. iya, karena memang Yes. bahwa pengorbanan seorang ibu, mama Iya. yang tanpa direncanakan tapi terjadi, Iya. itu bukan hanya semata-mata bicara tentang si ibu yang saat itu jadi korban, Iya. tapi Tuhan bicara tentang efek daripada pengalaman ini. Ternyata ujungnya adalah memenangkan hati Gloria. Berapa bulan Tuhan harus beracara Iya. untuk Gloria melepaskan pengampunan, terbebas dari keterikatan. Sejak saat itu berita ini menjadi kesaksian kepada begitu banyak begitu orang. banyak orang. Bukan masalah, Luar biasa. sahabat Crosstalk, bukan masalah di cover berapa majalah, berapa TV, berapa surat kabar. Soalnya terkenal sekali sekarang Gloriawi gitu ya. Bukan masalah itu. Tapi bahwa dampak Gloriawi dengan kisah pengampunan yang ada di media-media tersebut didengar, dibaca oleh begitu banyak orang dan mereka diberkati. Haleluya. Mereka tahu bahwa di sana ada Tuhan yang sanggup memberikan kita kemampuan untuk mengampuni. Amin. Sebagai manusia nggak mungkin bisa. Amin. Tapi karena Tuhan, kita mampu melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan secara daging. Karena Amin. kita tidak percaya kepada kedagingan kita percaya kepada Allah. Yes. Allah yang adalah roh Amin. yang memberikan kemampuan. Yes, not by might, not by power, but by the Spirit of the Yeah. Lord. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena roh Allah yang hidup di dalam Betul. kita. Iya. Sehingga kemampuan yang dikatakan oleh firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam Matius 5 ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu Amin. dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Musuh disuruh kasih. Such a difficult. Susah sekali. Difficult. Berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Difficult. Bukan mungkin secara Verse. fisik yang dianiaya adalah mamahnya, tapi secara hati terkoyak-koyak, tercabik-cabik, teraniaya secara emosi. Itulah yang dialami oleh Gloriawi. Ya. Tapi Tuhan memampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu para sahabat Crosstalk, kalau engkau saat ini merasa saya nggak mungkin bisa ampuni dah, saya bawa sampai mati seperti apa yang disaksikan oleh Gloria. Berapa banyak saya mendengar istri-istri atau suami yang berkata, gua nggak bakalan ngampunin, aku tidak akan mengampuni. Itu udah di luar kemampuan saya. Sampai mati saya akan bawa ini sampai ke liang kubur. Terlalu sakit. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Kemarahannya bukan hanya kepada pribadi manusia, tapi kepada Tuhan. Yes. Dan itu akan jauh lebih pahit. Yes. Sahabat Crosstalk, percayalah, menghadapi ini, menghadapi semua kepahitan, kesakitan dengan manusiawi aja, dengan cara manusia kita nggak sanggup. Terus kita marah pada Tuhan pula, kita kehilangan. Percayalah pada saya, akan jauh lebih sulit, akan sangat tidak mungkin untuk mengalahkan itu semua. Kan itu jangan pahit pada Tuhan. Yes. Percayalah bahwa Dia tidak pernah salah. Amin. Keputusannya tidak pernah salah dalam kehidupan kita. Ya. Kalau Oh. kita tidak bisa melihat tangannya, tidak bisa melihat pekerjaan karyanya yang seolah-olah menolong kita harus percaya kepada hatinya Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak punya hati yang serong, hati yang jahat Merencanakan terhadap yang anak-anak. jahat. Ya, karena Merancangkan yang rancangannya jahat. adalah rancangan damai sejahtera. Yang memberi kepadamu hari depan. yang penuh harapan. Amin. 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 Thank you ya Iya. Gloria udah mau datang. Saya yakin sangat banyak pleasure. daripada kita My pleasure. yang diberkati. My Pesan terakhir pendek aja. Pesan terakhir bagi Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan tayangan ini, jika engkau ada di dalam suatu pergumulan, di mana pergumulan itu tidak seperti engkau memasuki satu lorong yang kau tidak tahu kapan lorong ini akan berakhir. Satu lorong gelap. Karena engkau merasa engkau nggak bisa ambil keputusan untuk mengampuni orang yang udah menyakitimu sedemikian. Suamimu, istrimu, engkau ditinggalkan, engkau diperlakukan tidak setia. Hari ini ambil keputusan untuk mengampuni. Karena Tuhan berkata,
Forgive as you are forgiven. Engkau harus Amin. mengampuni sebagaimana engkau sudah terima pengampunan dari Tuhan. Amin. Karena kalau kita tidak mengampuni, maka Tuhan juga nggak bisa mengampuni kita gitu loh. Tuhan itu adil, Tuhan itu setia, Tuhan itu mengasihi, Tuhan nggak mungkin merancangkan yang jahat. Dan saya ingin Amin. tutup dengan satu cerita dari Matius 18 ayat 23 sampai 35. Ini singkat sekali, ini penting sekali. Perumpamaan tentang 10.000 talenta, orang yang berhutang 10.000 talenta. Ini kalau di zaman dulu ya, di dalam zaman Alkitab, saya pelajari ya, 1 talenta itu sama dengan upah 20 tahun bekerja. Saudara bayangkan, ini utangnya 10.000 talenta. Siapa yang sanggup bayar? 1 talenta itu sampai dengan upah 20 tahun bekerja. Jadi kalau ini mau di-converse ke uang sekarang, itu mungkin bisa jadi triliunan rupiah. Artinya itu mau menggambarkan begitu besar hutang kita sama Tuhan, nggak kebayar gitu loh. Ini satu orang berhutang 10.000 talenta, nggak sanggup bayar. Kemudian dia datang, dia kepada orang yang berhutang, dia bilang, orangnya datang bilang, kamu bayar. Kalau enggak, saya tangkap keluargamu. Dia bilang, tolonglah ampuni saya, belum sanggup bayar, beri saya waktu. Lalu diampuni dan dihapuskan hutangnya yang 10.000 talenta. Tapi kemudian datang orang yang punya cuma 100 dinar. 100 dinar itu sama dengan upah 1 hari. Saya bayangkan upah 1 hari dibandingkan dengan upah 20 tahun ya. Tapi dia yang udah terima pengampunan dari si raja ini, mengampuni yang upahnya itu 1 hari sama dengan 20 tahun, yang nggak akan kebayar seumur hidupnya. Dia nggak mau ampunin orang yang berhutang hanya upah 1 hari. Dia bilang, bayar hutangmu. Terus dia mau cekik orang itu. Lalu temennya ceritain ke raja, raja marah sekali. Langsung orang itu ditangkap, panggil algojo, dimasukkan ke penjara dan dihukum. Ceritanya apa? Ceritanya kalau itu 10.000 talenta itu menggambarkan hutang kita, dosa-dosa kita kepada Tuhan begitu besar, Tuhan sudah ampuni. Masakan hutang dari suami, istri, anak yang cuma 100 dinar itu cuma 1 hari bekerja, kita nggak bisa ngampuni gitu loh. Kalau di ayat penutupnya dikatakan, Bapa akan berbuat demikian juga kepadamu bila kamu tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini ayat yang indah. Jadi ambil keputusan untuk mengampuni hari ini. Tuhan Yesus berkati. Amin. Thank you Gloria. Jadi sahabat Crosstalk, janganlah kita berpikir saat kita marah dan tidak bisa mengampuni orang yang berlaku jahat pada kita, orang itu adalah orang yang diikat, yang justru dia yang menderita. Tidak, yang menderita adalah kita yang tidak bisa memberi pengampunan. Karena itu akan mengikat hidup kita. Erat-erat, tidak akan bisa kita lepaskan dan kita hidup in a miserable time, dalam masalah yang sangat-sangat berat ya. Kita akan hidup tidak bisa menikmati kehidupan kita. Begitu ya. 3 bulan pertama Gloria tidak bisa menikmati hidup, pasti tidak bisa. Dengan demikian berakhirlah sudah pembicaraan kita, bincang-bincang kita dengan Gloria Wi. Sungguh menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih untuk waktunya ya Gloria. Jangan bosan-bosan, nanti diundang lagi mau ya. Amin. Karena pasti banyak kesaksian Such an lainnya. honor. Amin. Ya, Amin. oke. Amin. Oke, baik. Demikianlah kita nantikan lagi kesaksian-kesaksian yang memberkati berikutnya. Sampai jumpa. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat memberkati lebih banyak orang, yuk like and share video ini kepada keluarga dan sahabat-sahabat lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati lewat kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.